Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang apa yang akan terjadi kepada kamu di minggu ke-3 dan ke-4 di bulan Oktober ini. Tapi sebagian sudah mengalami mungkin ini ya di minggu pertama dan minggu kedua ya. Karena ini kita mau masuk ke minggu ke-3 dan ke-4. Jadi ini tuh mungkin beberapa dari kalian sudah melewati ini, tapi beberapa dari kalian sedang memasuki fase ini ya. Tapi ini tuh pembacaan secara umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja nggak sama sekali. Jadi kalau separuhnya resonate di kamu, separuhnya resonate di Sagittarius yang lain ya. Kalau kamu pengen personal reading, silahkan cek nomor WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi ya. Atau kalau saya sempat, karena kita harus edit lagi videonya, karena itu saya lupa tampilin nomor WhatsApp di bawah video ini ya. Oke. Jadi kalau nggak ada di video ini berarti ada di kolom deskripsi ya. Di sini saya kombinasikan dua jenis kartu, yaitu kartu tarot dengan kartu oracle dari Romance Angels ya. Ada 10 kartu seperti biasa. Dengan bantuan pelengkap dari bantuan bottom of the deck sebagai pelengkap atas pembacaan ini ya. Oke, pertama ada Ace of Wands, kedua ada The Emperor, ketiga ada Six of Wands, keempat ada Seven of Pentacles, kelima ada Seven of Swords, keenam ada Five of Swords, bukan keenam, bottom of the decknya ada Five of Swords ya. Sorry, saya tuh tinggal dekat bandara ya, bukan dekat aja, tapi memang di bawahnya bandara ya. Jadi bandara itu kan dia punya bandara Ternate, bandara Babullah Ternate itu letaknya di atas ulang. Karena apa? Dibangun dermaganya itu, bandaranya itu ditimbun tanah terus dipasang tembok ya, talut ya namanya, swearingnya. Jadi dia agak tinggi dari dataran kita ini. Jadi kalau sering saya rekaman bunyi-bunyi pesawat itu wajar ya, harap maklum karena saya posisinya dekat bandara. Oke. Di bottom of the decknya ada Five of Swords ya. Kemudian kita masuk ke oracle-nya, di bawahnya kartu tarot ada passion, ada new love, ada playfulness, ada honeymoon, ada children, ada di bottom of the deck dari oracle ada soulmate ya. Oke. Jadi Ace of Wands sama passion ya, kartu atas dan kartu bawah pertama. Sepertinya alam semesta ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan mengiring kamu gitu atas rahmat darinya ya, untuk sesuatu yang kamu inginkan selama ini gitu, minta selama ini, kamu impikan selama ini ya. Kalau dalam pekerjaan kamu mendapati posisi yang baik di sini ya, insya Allah karir kamu semakin meningkat sesuai dengan kerja keras kamu, usaha kamu, jiwa kepemimpinan kamu ya. Kamu kalau kamu punya bisnis ya, di sini kepemimpinan kamu tuh semakin kuat ya, karena memang kamu dasarnya berjiwa pemimpin. Jadi kamu tuh mungkin selama ini tuh sudah belajar keras ya dan bekerja keras, dan inilah saatnya kamu mendapatkan apa yang pantas untuk kamu dapatkan ya. Jika dalam sebuah kompetisi atau persaingan, kamulah yang akan memenangkannya dalam hal karir atau bisnis kamu, usaha kamu ya. Jadi kamu akan mendapatkan posisi yang bagus ya, insya Allah. Kita aminkan aja. Atau kamu akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam persaingan bisnis gitu ya, karena mungkin kamu lebih cekatan ya,
strategi kamu lebih jitu ya. Jadi apapun tentang urusan kamu, tentang usaha kamu, bisnis kamu, pekerjaan kamu, dimudahkan oleh alam semesta. Jadi semesta itu bekerja sama dengan kamu ya, mengiring jalan kamu ya, membuka jalan kamu, memudahkan kamu gitu melakukan apapun. Karena itu sudah diperintahkan oleh Tuhan. Jadi jangan bilang semesta bekerja tanpa perintah Tuhan ya. Alam semesta ini kan mendengarkan sang penciptanya ya. Jadi berterima kasihlah jika kamu mendapati fase ini ya. Kemudian di Seven of Pentacles ya, untuk hal keuangan kamu, mungkin kamu agak merasa kurang. Ya wajar, karena ini masih awal ya. Yang penting kamu fokus dulu ke karir kamu gitu. Masalah pemasukannya, hasilnya tetap aja ada. Yang penting dia lancar, sedikit tapi continue gitu. Selalu gitu, selalu sedikit tapi selalu ada, nggak putus-putus gitu. Jadi kita tuh manusia ya, harus, kadang kita lupa, kita berpikir bahwa kerja keras kita ini harus mendapatkan hasil ya, bayaran yang harus sesuai gitu. Kadang masih awal itu kita diuji dulu, apakah kita sudah bisa sudah pantas atau bisa mempertahankan posisi ini enggak gitu, dengan cara kita beradaptasi dengan posisi baru kita ya, diri kita yang baru dalam sebuah karir dan usaha gitu ya, dalam satu kemajuan dimana kita berproses dulu, baru di situ hasilnya akan naik perlahan gitu ya. Jadi sabar aja, yang penting posisi kamu tuh sudah aman ya. Tapi saya rasa beberapa dari kalian ini ada beberapa dari kalian yang sebagian dari kalian tuh ada yang dimanfaatin oleh, mungkin kalian merasa dimanfaatin oleh atasan kalian gitu ya. Karena penghasilannya kerjanya makin keras ya, tapi penghasilannya belum sesuai gitu. Padahal kamu tuh dalam masa penggemblengan, kamu tuh rasanya pingin cabut aja dari posisi itu gitu, kamu kecewa. Padahal kamu tuh sedang di masa penggemblengan dulu dalam posisi kamu gitu ya. Jadi jangan kecewa, jangan tetaplah optimis ya, jangan pesimis. Kamu rasanya pingin cabut gitu dari posisi kamu sekarang, mendingan saya kembali ke posisi awal saya. Ini kerjanya makin keras tapi gajinya cuma segini. Atau usaha saya sudah sesuai dengan strategi tapi hasilnya masih aja gini gitu. Kamu merasa kecewa. Karena ya manusiawi ya, kalau kita pikir keuangan kita itu sudah mulai bagus, karir kita sudah mulai bagus, berarti keuangan kita pun akan meningkat. Terkadang kita tuh lupa bersyukur. Syukuri satu-satu dulu, syukuri posisi kamu dulu ya. Fokus saja di situ, uang akan datang kapan saja ya. Jadi jangan fokus ke pemasukannya dulu, yang penting kualitas kamu ya. Biarkan diri kamu digembleng di posisi baru kamu, supaya mental kamu tuh lebih mantap dan otak kamu itu lebih menerima situasi baru kamu gitu dalam posisi kamu ya. Jangan kecewa, jangan putus asa. Kamu memang tetap harus maju, jangan berpikir untuk berbalik lagi. Pokoknya harus tetap maju walaupun itu berat ya. Kamu harus memenangkan ego kamu sendiri gitu ya. Jadi terkadang kita tuh menganggap diri kita sudah menang dari sebuah persaingan, tapi kita lupa untuk memenangkan
ego kita gitu, menang dari ego kita sendiri. Kita pikir kita udah wah, kita udah wow dari yang lain. Jadi kita menjadi manusia yang agak angkuh, ya, arogan. Nah, itu mempengaruhi kemajuan diri kita, ya. Jadi jangan, harus dijaga itu, ya. Nah, saya sudah di posisi atas kok. Saya harus jadi jadilah pemimpin yang bijaksana ini, ya, maksud saya. Jangan semena-mena sama bawahan, ya. Karena sebagai seorang pemimpin itu harus tunjukkan sikap yang tidak mengecewakan bawahan kamu, ya. Kalau kamu yang punya bisnis usaha sendiri, seorang pemilik usaha harus tetap bekerja sama dengan customer kamu, pelanggan kamu. Karena tanpa mereka, kamu gak bakalan maju usaha kamu, ya. Jadi perbaiki lagi diri kamu, ego kamu, supaya jangan dulu cepat-cepat merasa wah. Tetap datar, tetap rendah hati, ya. Jadi rendah hati itu nggak akan rendah diri, ya. Rendah hati bakal bikin kita naik derajat gitu. Kalau rendah diri itu baru bikin kita turun. Rendah diri itu seperti apa? Ya, itu pandangan orang kepada kita karena sikap kita sendiri gitu, yang kurang berwibawa, ya, kurang pantas gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke percintaannya. Pokoknya rezeki kamu itu bakal lancar, ya. Semakin kamu bersyukur, ya, dia akan terus mengalir sampai menjadi apa yang menjadi harapan yang selama ini kamu harapkan gitu. Jangan khawatir, ya. Kita masuk ke percintaan. Ya, seperti tadi saya bilang, alam semesta sedang bekerja sama, ya, dengan kamu. Artinya dia sudah membuka jalan kamu untuk mendapatkan kesempatan dari Sang Pencipta atas ijabah doa-doa kamu gitu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin, ya, menjawab doa-doa kamu, harapan kamu, dan Allah memerintahkan alam semesta untuk membuka jalan, memudahkan kamu menuju kepada apa yang kamu inginkan. Jadi terkait dengan cinta, ya, beberapa dari kalian mulai, ya, yang kemarin mati rasa, ya, udah kecewa, dikecewain, dimanipulasi, ya, ditipu dalam hal keuangan, ya, atau mendapati pasangan yang keras, egonya tinggi, ya, atau terlalu dikekang atau dikuasai, pasangan yang terlalu posesif. Kali ini alam semesta memberikan kamu keringanan, kemudahan. Jadi yang mati rasa tadi, yang udah nggak percaya sama cinta lagi dan hanya berfokus pada pekerjaan aja, kali ini kamu menemukan seseorang, new love, ya. Ada new love di sini, ya. Jadi passion, kita masuk ke passion dulu. Allow your heart and soul to sing with joy. Kamu mulai bangkit kembali gairah kamu karena kamu dipertemukan dengan seseorang yang baru gitu, cinta baru kamu, ya. A new person has stirred your romantic feelings, ya. Dia berjiwa pemimpin juga. Dia mungkin dia orangnya romantis, mungkin dia agak kaku, ya. Sikapnya agak keras juga, ya, tapi dia romantis dan dia jujur. Dia benar-benar mencintai kamu seperti yang kamu harapkan selama ini. Cuman ya kita nggak boleh mengharapkan, kita jangan egois ya mengharapkan orang itu harus sesuai dengan keinginan kita sepenuhnya, jangan. Karena yang diberikan semesta itu pasti yang terbaik. Jadi mungkin kelebihannya di sini karakternya seperti ini gitu, ya. Kebaikannya dia itu jujur, penyayang, romantis, tapi dia agak kaku, dia agak keras, ya. Ya, karena itulah manusia, ya. Jadi kalau kamu merasa
bahagia dengan dia, kamu harus terima dia, kekurangan dia juga dong. Kan nanti kalian adaptasi. Oh iya, sifatnya seperti ini. Saya harus mengimbangi dia supaya kita bahagia. Gimana caranya? Ya, kalau dia agak tempera ya, setidaknya dia tuh jujur, setidaknya dia tuh tipe setia, setidaknya dia tuh romantis. Ya, ya udah, saya nggak usah tempera juga. Maksudnya dia emosionalnya tinggi. Tapi abis itu selesai gitu, ceplas-ceplas orangnya. Ya, daripada orang yang ya nggak mungkin lah semua orang tuh sempurna ya. Kemudian di sini mungkin ada beberapa dari kalian tuh akan dilamar, ada sebuah pernikahan ya. Karena di sini ada Six of Wands dan Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine ya. Ya, ini akan sangat menyenangkan ya. Kamu dilamar atau mungkin kalian akan komitmen ke jenjang yang lebih serius. Beberapa dari kalian akan menikah ya. Kemudian di Six of Pentacles dengan honeymoon, enjoy the bliss of holiday ya, holiday time together. Jadi sepertinya kalian sedang mempersiapkan budget ya, akan mempersiapkan budget untuk honeymoon kalian ya. Selamat ya. Namun ya, sepertinya beberapa dari kalian ya yang kemarin mungkin kalian seorang janda atau dudex, kemarin kalian belum dalam pernikahan kalian tuh belum mendapatkan anak, kali ini kalian akan, insya Allah kalian akan hamil ya, atau kalau kalian laki-laki, pasangan kalian ini akan memberikan kalian anak, seorang anak ya. Dan satu lagi saya pesankan, kalau kalian itu seorang jendes dan dudex, jangan melupakan anak-anak kalian. Kalau kalian sudah punya anak di pernikahan sebelumnya, kalian boleh bahagia dengan kedatangan anak bayi, seorang bayi atas pernikahan kalian yang baru ini. Tetapi jangan lupa bahagiakan juga, pedulikan juga anak-anak kalian yang sebelum dengan pasangan kalian baru ini. Karena beberapa dari kalian tuh takut ya, maksudnya gini, takut pasangan baru kalian ini tidak menerima anak-anak kalian dengan pasangan sebelumnya. Jadi tergantung kalian ya, bagaimana caranya kalian tuh mengatur rumah tangga dan memilih pasangan yang harus bisa menerima diri kamu sepenuhnya ya. Kalau dia tahu kamu punya anak, kenapa dia mau ya. Jadi untuk kalian yang menikah dengan seorang janda dan dia memiliki anak dari pasangan lain, jangan egois ya. Kalian jangan merasa terbebani. Rezeki kalian akan mengalir kalau kalian menerima anak-anak ini. Anak-anak ini kan, anak-anak dari dia itu kan pemberian Tuhan ya. Jadi kalau kalian nggak ikhlas atau nggak menerima sepenuh hati anak-anak dia, gimana kamu bisa bahagia? Itu akan menjadi beban selamanya dalam hidup kamu dengan pasangan kamu, dan kamu hanya akan menganggap anak kamu hanya dengan dia di pernikahan ini. Kamu nggak menerima anak dia yang sebelumnya ya. Itu nggak adil ya, itu nggak baik ya. Aduh, anak saya sudah berisik. Jadi jangan egois gitu ya. Kalau kamu menerima anak dia berarti kamu harus menerima anak-anak dia juga dong ya. Untuk apa dia memilih kamu kalau bukan untuk meringankan hidupnya, membantu dia untuk menjalani sisa hidupnya gitu ya. Karena dengan penerimaan kamu mungkin saja pasti ya, bukan mungkin, alam semesta akan memperhatikan kamu, ketulusan kamu, dan akan mempermudah hidup kamu gitu dengan orang ini ya, dengan pasangan kamu. Intinya hidup itu kita harus ikhlas ya, menerima apa adanya, berjuang bersama. Kesulitan itu pasti ada, kesulitan itu bukan hanya di kamu aja, semua orang mengalami itu. Walaupun kalian itu pernah atau kalian menikah dengan bukan janda atau bukan duda yang punya anak, tetap aja kalian punya cobaan yang berat pasti gitu ya. Jadi jangan membeda-bedakan menikah dengan seorang yang sudah pernah menikah dan memiliki anak ya, dengan menikah dengan bujang ya, atau seorang gadis ya. Karena cobaan manusia itu sama saja gitu, masing-masing ada, tetap ada
dan tidak akan luput, ya. Jadi jangan membanding-bandingkan, kemarin kalau saya nikah sama seorang gadis kan nggak terbebani oleh anak kamu gitu. Jangan, itu nggak bagus. Itu nanti alam semesta marah, ya, dan nggak mau mengiringi kamu, walaupun Allah sudah memberikan rezeki kemudahan kepada kamu, tapi alam semesta melihat kamu seperti itu, alam semesta akan mengadu kepada ilahi. Dia nggak pantas mendapat ini karena dia tingkah lakunya nggak bersyukur, dia terlalu banyak mengeluh, ya, nggak baik. Pokoknya jangan pelihara itu dalam hidup kamu. Kalau kamu pengen bahagia, ikhlas dan lurus aja, jalani aja, terima aja, ya. Oke. Di sini ada, di bottom of the decknya ada Five of Swords dengan soulmate. Jadi kalahkan ego kamu sendiri, ya. Jika kamu bisa memenangkan ego kamu sendiri, ya, maksudnya di sini harus bertarung dengan ego sendiri, ya. Manusia hidup itu egonya lebih tinggi, yang membuat manusia jadi baik atau enggak itu ketika dia kalah dari ego dia. Jadi kalau kamu bisa mengalahkan ego kamu, maka kamu akan bisa berdamai dengan dunia ini, ya, berdamai dengan kehidupan kamu sendiri. Jadi jika hati kamu damai, kamu akan mudah menjalani hidup ini, ya. Kamu akan selalu bahagia, kamu akan selalu ikhlas, ya. Kamu akan selalu damai bersama pasangan kamu atau semua orang yang di sekeliling kamu. Dan alam semesta pun akan berdamai dengan kamu. Dia akan mau terus membuka jalan kemudahan untuk kamu, dan dia akan mau mengerjakan apa yang diperintah ilahi, dan tidak mengeluh lagi untuk membantu kamu gitu, membuka jalan kamu gitu, ya. Oke, seperti itu. Semoga ini menginspirasi, semoga ini cukup menggambarkan tentang apa yang akan terjadi kepada kamu, atau yang sudah terjadi kepada kamu di minggu ke-1, minggu kedua, ya. Semoga ini bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.